Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Malau dengan NPM 2017215000411. Dan hari ini materi yang akan saya bahas mengenai perbedaan analisis linguistik dan analisis pragmatik. Apa sih perbedaan analisis linguistik dan analisis pragmatik? Namun sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari analisis linguistik. Nah, menurut Harimurti Kridalaksana tahun 2001 melalui Kamus Linguistik, Harimurti Kridalaksana mendefinisikan linguistik sebagai ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Dalam linguistik, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Jika analisis linguistik struktural itu tertuju pada bahasa secara internal. Apa sih bahasa secara internal? Bahasa kajian secara internal artinya pengkajian terhadap bahasa hanya dilakukan pada struktur intern bahasa itu saja, seperti struktur fonologisnya, struktur morfologisnya, atau struktur sintaksisnya. Kajian secara internal ini akan menghasilkan perian-perian atau penjelasan-penjelasan bahasa itu saja tanpa adanya kaitan dengan masalah lain di luar bahasa. Kajian internal dilakukan dengan teori dan prosedur yang ada dalam disiplin ilmu linguistik saja. Analisis yang dilakukan atas dasar bentuk-bentuk formal bahasa itulah yang dinamakan analisis linguistik struktural. Persoalan masih ada, tidak dapat diselesaikan. Belum sampai pada inti komunikasi. Kaum linguistik struktural masih meninggalkan sesuatu yang ada di balik tuturan. Karena itu, hadirlah sang penutas persoalan bahasa, yaitu kaum pragmatik, yang menyelesaikan persoalan bahasa tinggalan kaum linguistik struktural. Analisis linguistik struktural tujuannya apa sih? Analisis linguistik struktural bertujuan menemukan bentuk-bentuk formal bahasa pendukung tuturan. Ditemukannya ada beberapa poin di sini. Ada jenis kalimat, bentuk kalimat, jenis klausa, bentuk klausa, jenis frasa, bentuk frasa, jenis kata, bentuk kata, makna kata, suku kata, fonem, dan yang terakhir, bunyi bahasa pendukung tuturan secara internal menjadi indikator telah terjadinya analisis linguistik struktural. Nah, setelah kita telah mengupas apa itu analisis linguistik, sekarang kita akan mengetahui apa itu analisis pragmatik. Menurut Morris tahun 1960 mengatakan bahwa pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pemakaian tanda yang secara spesifik dapat diartikan sebagai cara orang menggunakan tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan. Yang dimaksud orang menurut definisi tersebut adalah pemakai tanda itu sendiri, yaitu penutur. Bagaimana dengan pengertian analisis pragmatis? Analisis pragmatis merupakan analisis terhadap penggunaan bahasa. Nah, tujuan dari analisis pragmatik yaitu menemukan maksud tuturan baik eksplisit maupun implisit berdasarkan konteks verbal maupun nonverbal dan situasi tutur. Perhitungannya atas ada beberapa poin, diantaranya ialah jenis tuturan, modus tuturan, fungsi pragmatis,
kekooperativan, kesantunan, implikatur, peranggapan, perikutan, dan sebagainya menjadi sarana dan jalan menuju maksud tuturan yang sebenarnya dinyatakan penutur. Sementara itu, yang menjadi pusat kajian pragmatik adalah maksud pembicara yang secara tersurat atau tersirat di balik tuturan yang dianalisis. Maksud-maksud tuturan, terutama maksud yang diimplikasikan, hanya dapat didefinisikan lewat penggunaan bahasa itu secara konkret dengan mempertimbangkan secara seksama. Nah, di sini ada sebuah contoh dari analisis linguistik struktural dan contoh dari analisis pragmatik. Contoh kalimatnya seperti ini. Di sini ada sebuah dialog. A bertanya seperti ini. Buku itu dijual atau tidak? Dan B menjawab dijual. Bagaimana kita bisa melihat hasil dari analisis linguistik struktural? Hasil analisis linguistik struktural menunjukkan linguistik struktural adalah sebagai berikut. Kalimat dijual adalah kalimat deklaratif. Hal itu terjadi karena kalimat itu berisi pernyataan. Selain merupakan kalimat berita, kalimat dijual juga merupakan kalimat pasif dari kalimat menjual. Kalimat pasif dijual terdiri atas satu bagian kalimat yang fungsi sintaksis predikat. Predikat dijual identik dengan diantar berarti satu kata. Atas dasar kategorinya, predikat kalimat itu verbal. Karena predikatnya verbal, kalimat itu tergolong kalimat verbal. Verba dijual terdiri atas di dan jual. Di merupakan awalan dan jual merupakan kata dasar yang berupa verba. Pertanyaannya di sini adalah apakah hasil analisis linguistik struktural itu sampai pada pesan yang disampaikan penutur dengan tuturan dijual itu? Analisis yang dilakukan atas dasar bentuk-bentuk formal bahasa itulah yang dinamakan analisis linguistik struktural. Persoalan bahasa masih ada, tidak dapat terselesaikan. Belum sampai pada inti komunikasi, kaum linguis struktural masih meninggalkan sesuatu yang ada di balik tuturan. Karena itu, kita harus melihat dari hasil analisis pragmatik juga. Di sini ada dialog yang sama juga, seperti dialog contoh dari analisis linguis struktural. A. Buku itu dijual atau tidak? Dan B menjawab dijual. Bagaimana? Kita lihat dari hasil analisis pragmatik. Tuturan dijual merupakan tuturan ilokusi karena mengandung suatu maksud. Maksud dari tuturan tersebut adalah adanya keinginan si penutur agar pembaca berminat untuk membeli. Berbeda dengan lokusi yang hanya sekedar memberitahu, ataupun perlokusi yang mengharapkan dampak positif atau negatif dari tuturannya. Tuturan dijual merupakan tuturan yang kooperatif karena tidak melanggar prinsip kerjasama gereja. Tuturan itu tidak melanggar bidal kuantitatif, bidal kualitatif, bidal relevansi, dan bidal cara. Buktinya tuturan itu tidak berlewah, benar, relevan, singkat, tidak ambigu, dan berpotensi dipahami pembaca atau pendengarnya dengan benar. Dari aspek prinsip kesantunan, tuturan dijual lebih santun daripada saya berjualan. Tuturan dijual merupakan tuturan yang mencerminkan kepatuhan penuturnya pada bidal ketimbangsarasan, bidal kemurah hatian,
bidal kerendahan, dan bidal kesetujuan. Bidal-bidal itu merupakan jabaran prinsip kesatuan Leach tahun 1983. Karena tidak terjadi dalam percakapan, tuturan itu mengandung implikatur konvensional, implikatur yang tersirat dari kata yang digunakan. Implikatur itu proposition state implicitly jika terjadi dalam percakapan. Tuturan itu mengandung implikatur non-konvensional. Apakah tuturan dijual mengandung peranggapan dan perikutan atau tidak? Peranggapan adalah barang yang dijual dan yang menjual siapapun boleh membeli. Apakah perikutannya? Tindakan membeli atau menawar itu bisa menjadi perikutan sebagai konsekuensi perbuatan menjual. Hal itu bergantung besar kecilnya pemenuhan keinginan yang tersirat dalam tuturan itu. Jadi, tuturan dijual itu merupakan tuturan yang memiliki daya sugesti dan daya persuasi yang tinggi. Pendengar atau pembaca menjadi yakin dan berkeinginan untuk membeli. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari analisis linguistik dan pengertian analisis pragmatik. Kita juga telah melihat dari contoh hasil analisis linguistik dan hasil analisis pragmatik. Sekarang di sini ada sebuah tabel perbedaan analisis linguistik dan pragmatik. Saya menemukan ada 3 perbedaan dari analisis linguistik dan analisis pragmatik. Kita lihat yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari analisis linguistik adalah analisis linguistik struktural bertujuan menemukan bentuk-bentuk formal bahasa pendukung tuturan. Ditemukannya jenis kalimat, bentuk kalimat, jenis klausa, bentuk klausa, jenis frasa, bentuk frasa, jenis kata, bentuk kata, makna kata, suku kata, fonem, dan bunyi bahasa pendukung tuturan secara internal menjadi indikator telah terjadinya analisis linguistik. Sedangkan tujuan dari analisis pragmatik yaitu menemukan maksud tuturan baik eksplisit maupun implisit berdasarkan konteks verbal maupun nonverbal dan situasi tutur perhitungan atas jenis tuturan, modus tuturan, fungsi pragmatis, kekooperatifan, kesantunan, implikatur, peranggapan, perikutan, dan sebagainya menjadi sarana dan jalan menuju maksud tuturan yang sebenarnya dinyatakan penutur. Dan perbedaan yang kedua yaitu tertuju pada bahasa internal, sedangkan pragmatik tertuju pada bahasa eksternal. Dan perbedaan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk lingual tanpa secara sadar mempertimbangkan situasi tuturan sehingga analisisnya dikatakan bersifat formal. Sedangkan di analisis pragmatik, yang menjadi pusat kajian pragmatik adalah maksud pembicara yang secara tersurat atau tersirat di balik tuturan yang dianalisis. Nah, sekian yang boleh saya presentasikan mengenai perbedaan analisis linguistik dan analisis pragmatik, di mana kita sudah mengupas pengertian dari analisis linguistik, pengertian dari analisis pragmatik, contoh dari hasil analisis linguistik dan hasil dari analisis pragmatik, dan kita telah melihat perbedaan di antara kedua analisis ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kiranya teman-teman menyukai video ini. Sampai jumpa.